Halo teman-teman, hari ini kita bahas lensa 35 mm dari Fujifilm ya. Fujifilm itu punya beberapa lensa difocal yang 35 mm. Salah satunya adalah ini. Ini adalah lensa Fujinon XF 35 mm f2R. Nah, lensa ini ada di jajaran tengahnya lensa Fujifilm difocal yang 35 mm ya. Jadi Fujifilm itu ada 3 buah lensa setahu saya ya, yang memiliki focal length 35 mm fix. Yang pertama itu seri XC, dia juga punya bukaan f2 juga, aperture terbesarnya 2. Yang kedua ini seri XF-nya, aperture 2, jadi XC sama XF ya, bedanya di kualitas material body aja. Kalau yang XF itu lebih pro ya. Terus dia punya putaran seperti ini, yang bisa mengatur aperture-nya, sama juga ring fokusnya juga. Nah, di sini ada aperture bisa diatur lewat body lensa ya. Terus seri yang paling tingginya ya, setahu saya ada 35 mm XF 1.4. Jadi bukaan terbesarnya itu di 1.4. Nah, kita bahas saat ini yang di level middle-nya ya. Jadi yang di f2 tapi seri XF. Nah, saya tertarik ya dengan lensa ini. Karena akan saya pasangkan di body andalan saya nih, XM1. Sebenarnya kita ada body XT3 ya, tapi entah kenapa saya mau coba di XM1 aja karena menurut saya ini body kecil, murah, tapi hasilnya bagus banget. Nanti saya akan kasih lihat ke kalian hasilnya. Nah, di sini kita bahas dulu dari material body ya. Material bodinya ini bagus ya, kokoh ya, nggak seperti yang seri XC-nya itu agak lebih ringkih. Ini bagus ya, lumayan berat, bentuknya unik ya. Terus di sini dia punya hood yang kecil seperti ini. Ini bisa diputar dan bentuknya aneh sekali ya, hoodnya ini. Bisa diputar kencang banget tapi. Kita lihat sendiri ya di sini ya. Bentuknya seperti teropong. Bagian diameter lingkarannya itu mengecil pada bagian depan. Tutupnya seperti ini. Di sini ada tulisan Super EBC XF 35 mm WR. Ringnya itu 43 ya. Jadi filternya itu, ring filternya itu 43. Dan di sini dia sudah ada tulisan weather resistant. Jadi dia udah tahan air ya. Tapi bukan berarti dia harus ditenggelamkan ke air. Bukan begitu ya. Jadi tahan airnya mungkin hanya percikan hujan dan gerimis aja ya. Jadi bisa menahan air seperti itu. Bukan tekanan air yang besar. Lalu di sini kebetulan yang ini made in Philippines ya. Dan bentuknya ya bagus. Ini bukan tutup aslinya ya. Tutup aslinya itu warna hitam. Dan ringkas sekali bentuknya seperti ini. Ringkas sekali. Aperturnya memang sebenarnya agak canggung ya di f2. Biasanya lensa 35 itu minimal di f1.8, tapi Fuji tidak memproduksi itu ya setahu saya di f1.8, dia di f2 lalu f1.4. Ring fokusnya smooth sekali ya. Tapi nggak maksudnya selonggar Seven Artisan ya. Kalau kalian pernah pakai lensa Seven Artisan 35 mm itu longgar sekali. Terlalu licin dan mudah tersentuh dan bergeser. Nah, sedangkan aperturnya itu ngeklik ya. Ngeklik, ada klik. Nah, sini kalian bisa dengar kayak ini suaranya. Nah, ngeklik. Dan itu bagus ya untuk sebuah lensa untuk fotografi. Ngeklik jadi nggak mudah kesenggol ya. Ya ada seperti ganjel di situ. Untuk harga lensa 35 Fujinon ini cukup tinggi ya. Harga terendahnya di marketplace saya lihat ada di harga 4,5 juta. Bahkan masih ada banyak yang jual 5,5 juta ya. Untuk harga menebus sebuah lensa Fujinon yang aperturnya hanya terbatas di f2. Makanya tidak heran banyak pengguna Fuji itu lebih memilih lensa manual seperti Seven Artisan 35 mm. Di mana f-nya 1.4 namun memiliki harga yang di bawah 1 juta. Jadi jauh banget sama lensa ini ya. Ya memang ini autofocus ya, tapi lagian ya. Lensa 35 mm ini pengalaman saya ya, banyak digunakan untuk memotret portrait, model, atau couple ya. Dan untuk rentang harga yang jauh ya itu bisa ditoleransi lah. Manual fokus Seven Artisan tadi ya. Karena ini mahal banget harganya. Di f2 kalau kalian pernah tahu ya atau pernah pakai, di Nikon itu ada lensa AFS 35 mm f1.8 dan harganya itu hanya 2 jutaan ya. Jadi itu harganya termasuk murah lensa APS-C kalau dibandingin lensa Fuji ini, dan dia memiliki kualitas gambar yang baik, tajam sekali ya. Kita akan coba pasangkan lensa ini ke body XM1 ya. Kita lihat seperti apa proporsionalnya di body Fujifilm XM1. Nah, kalian lihat sendiri
seperti ini. Ini saat lensa 35 Fujinon f2 ini dipasangkan di bodi Fujifilm X-M1. Memang di bodi kamera ini udah terpasang L-plate ya. Jadi memang sedikit lebih gagahan dikit. Dan saya kok agak rada kurang senang sebenarnya lensa yang menyucut ke dalam seperti ini. Lancip di bagian depannya. Rasanya kurang mewah aja gitu. Ya memang ini sih Fuji emang buatnya seperti vintage ya. Jadi kayak lensa-lensa tua, terus juga dari bodinya juga seperti lensa-lensa tua. Tapi ya saya pribadi ya, kalau saya pribadi lebih senang lensa yang rata paling enggak atau lebar bagian depan. Jadi kelihatan lebih wah gitu ya. Gagah itu pendapat saya pribadi. Dan ini dipasangkan di bodi XM1 ini masih tergolong nggak terlalu berat-berat banget ya. Kalau kalian pernah pakai 7 Artisan 0,95 itu bodinya berat banget dan dipasangkan di bodi ini nyaris ya. Nyaris itu beratan lensa daripada bodi kamera XM1 ini. Ya, mungkin itu ya lensa ini segitu aja bahas lensanya. Kita akan langsung menuju ke komputer untuk melihat hasil foto yang sudah saya ambil beberapa waktu tadi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sampel fotonya. Kita mulai dulu di foto awal. Dan langsung saja kalian terlihat gambar di mana garis-garis atap ini yang dibuat bolong-bolong sehingga sinar mataharinya itu langsung mengarah ke lensa kamera. Kita akan uji di sini seberapa dia bisa mengatasi matahari secara langsung. Di sini titik fokusnya saya arahkan di bagian sini, namun seperti yang kalian lihat sendiri, gambarnya itu malah tidak terlalu fokus. Yang fokus malahan di bagian bawah. Ini sudah saya coba berkali-kali dan bisa dapat, tapi memang tidak langsung dapat di potretan atau di jepretan pertama. Jadi karena pengaruh matahari langsung juga ya. Jadi ini adalah gambaran kualitas dari lensa ini. Di bagian tepian-tepian daun ini tidak ada terlalu purple fringing yang mengganggu, namun ya ini menurut saya cukup baik ya untuk CA-nya. Dan kita lihat next foto selanjutnya. Nah, ini saya naikkan lagi intensitasnya di bukaan 2 ya. Kalau tadi saya belum sebutkan, tadi bukaan 2.8 dan ini di bukaan 2 aperture terbesarnya. Terlihat ya, exposure-nya semakin bertambah ya. Jadi sedikit cerah dan di sini dapat fokusnya. Ketajamannya dapat. Dan lagi-lagi untuk kualitas gambar dari CA-nya juga lumayan ya. Mengingat gambar ini langsung menghadap, maksud saya langsung disinari oleh matahari secara langsung di depan lensa. Jadi cukup baik ya chromatic aberration-nya. Lalu next kita lanjut ya. Nah, ini adalah sebuah foto yang sudah soft tempatnya dan kalian bisa lihat sendiri ketajamannya di sini maksimal. Sampai ke area seluruh tiang lampu ini. Kita coba lihat file infonya. Ini di F2 ya, di bukaan terbesarnya, di bagian kiri dan kanannya bokehnya di sini cukup soft ya. Jadi bokeh yang soft ini mungkin salah satunya efek dari bodi kamera yang saya gunakan. Karena ketika saya menggunakan kamera X-T3, bokehnya itu sedikit berserat dan gambarnya memang sedikit lebih bening. Mungkin efek prosesornya yang sudah X-Tran 3 ya. Nah, oke, di sini saya zoom lagi. Nah, di sini mulai kelihatan ya. Ketajamannya itu memang cukup meleset saat saya memotret dalam bentuk zoom seperti ini dan mulai kelihatan ya CA-nya di sini. Kelihatan CA-nya dan bokehnya lagi-lagi soft. Lanjut. Nah, untuk tekstur pohon yang tajam seperti ini, kalian bisa lihat autofokusnya itu mudah sekali didapatkan karena bentuk tekstur pohon yang kasar seperti memang paling mudah dikenali oleh autofokus sebuah kamera. Oke, lanjut lagi. Ini adalah percobaan pertama di mana logo RS ini tidak saya dapatkan dengan baik saat mencari titik fokusnya. Namun di percobaan kedua saya mendapatkannya lebih detail dan ada sedikit purple fringing di sini. Next ya. Nah, ini kita coba di f2.8 untuk mengetahui seberapa besar area fokus, area tajam dari lensa ini. Di sini bagian tengah dan dia membentuk vertikal lurus dari bawah ke atas tajamnya di bagian sudut kanan kirinya atau bagian depan dan bagian belakangnya itu bokeh ya. Next di sini f5.6 sedikit melebar ya titik fokusnya. Jadi ketajamannya juga sedikit melebar. Lalu next saya
di bukaan terbesarnya di f2, kalian lihat sendiri lagi ya, semakin menipis, bahkan cenderung glowing, lebih ke dreamy ya. Nah, lebih ke dreamy. Ini ada titik fokusnya tajam di sini, satu garis. Oke, next kita lanjut ya. Nah, di sini saya menguji ketajaman di setiap sudut gambarnya. Pada bukaan f2, bagian tengah terlihat sangat tajam. Lalu di bagian sudut kanannya, kalian bisa lihat di sini ketajamannya drastis berkurang. Begitu pula di bagian sudut kirinya ya. Sudut kirinya dan di bagian bawah kiri dan bawah kanan. Oke. Next kita ke f2.8 kembali. Di bagian tengah tajamnya sangat tajam. Lalu nanti kita lihat di bagian samping, terlihat ya masih belum bisa menghasilkan tajam yang cukup baik di keseluruhan frame. Oke, kita naikkan lagi ke f5.6. Di bagian tengah seperti biasa, tajamnya maksimal, lalu masih tajam dan berkesinambungan sampai ke ujung sudut dia mulai ngeblur atau mulai shaky ya, seperti shaking gitu ya. Lanjut ke aperture terakhir, saya coba di f.8 apakah kita akan mendapatkan hasil yang tajam di seluruh bagian. Dan ternyata tidak terlalu ya. Jadi masih ada sudut yang sangat beda ya dari bagian tengah. Jadi inilah hasil gambar dari 35 mili di setiap framenya. Tapi ya lagi-lagi ya, biasanya lensa 35 mili ini digunakan untuk portrait, bukan untuk pemandangan atau untuk foto yang memang harus ambil full tajam ya. Karena memang yang diandalkan 35 ini biasanya digunakan untuk portrait, foto couple, ataupun detail-detail yang memang mengutamakan di bagian tengah atau sepertiga gambar ya. Oke, ini adalah katakanlah model yang saya uji coba dengan f2. Ketajaman di bagian muka sempurna, bokehnya soft dan lembut. Dan ini untuk foto yang setengah badan seperti ini ya, dia masih bisa menghasilkan bokeh yang lumayan ya. Lalu ini kalian lihat sendiri, bokehnya bisa mengisolasi bagian belakang. Next lagi, nah kita akan coba lihat di gambar yang lebih sedikit lebar. Bokehnya sudah sangat mulai berkurang ya. Kalau kalian penggila bokeh, mungkin lensa ini bukan lensa yang cocok untuk kalian. Namun ini sudah cukup ya untuk menjadikan lensa portrait untuk kalian. Next lagi, di sini ada foto yang sama dan di sini juga foto yang sama. Nah, ini ketika kita zoom lagi ya. Jadi dia itu memang dapatnya ketika di zoom seperti ini. Jadi kalau mau buat foto portrait lumayan bagus ya. Distorsinya juga, maksud saya nggak minim sekali distorsi di sini di 35 APS-C ya, kecuali di kamera full frame ya. Nah, ini adalah foto terakhir dan kalian bisa lihat bokehnya itu sedikit lebih lembut dan ketajamannya itu bagus ya di bagian depannya, walaupun memang nggak sesuperior beberapa lensa. Contohnya yang saya sebutkan di awal ya, di lensa Nikon FSDX dengan harga yang 2 juta, bahkan bisa kalian tebus di bawah 2 juta untuk bekasnya, namun dia bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam dan lebih bokeh berkat aperturnya yang bisa diextend sampai 1.8. Nah, bagaimana pendapat kalian setelah melihat hasil foto tadi? Kalau menurut saya ya, kesimpulannya lensa ini memiliki bodi yang kokoh ya, bodi yang bagus, kerapatan yang sangat baik, serta penggunaan atau fungsional yang bagus ya, ditandai dengan ring fokusnya yang jalannya enak, nggak terlalu keset juga nggak terlalu longgar, terus juga aperturnya juga ngeklik. Ini udah memenuhi standar lensa yang memiliki apertur di bagian bodinya, dan juga ukurannya juga compact ya, nggak terlalu besar banget, walaupun saya bilang tadi saya nggak terlalu seneng dia yang ngerucut ke depan seperti ini. Dan untuk ketajaman ya, untuk ketajaman sendiri menurut saya ini cukup, bukan berada di level paling tajam atau bagus ya, cukup saja, tapi tetap ini tajam ya, kategori tajam, cukup. Dan f2-nya itu saya rasa memang nanggung ya, apalagi dengan harganya yang nyaris di angka 5 juta ya. Untuk termurahnya saya lihat itu di angka 4,5 juta ya, jadi kalian bisa tebus lensa ini dengan 4,5 juta, namun hanya dengan atau apertur mentok di 2. Ya, saya rasa banyak lensa-lensa third party yang menawarkan apertur yang lebih besar dengan harga yang lebih murah. Namun ya memang kebanyakan lensa Fujifilm yang harganya di bawah 1 juta itu adalah lensa manual ya. Dan saya udah pernah coba lensa manualnya itu, dan tajamnya itu
enak ya, hampir sama seperti ini tajamnya. Tergantung dari mata kalian aja ya yang lihat di sini, karena kita nggak carinya secara otomatis, jadi benar-benar ngerubah sendiri autofokusnya. Jadi sebenarnya kalau diibaratkan angkanya dari 1 sampai 10, mungkin lensa ini 7 ya angkanya, nilainya 7 maksud saya. Karena ya selama saya pakai kamera Nikon, kamera Sony ya, Canon, rasanya ini tajamnya itu biasa aja. Biasa aja, nggak setajam, nggak, maksudnya ekspektasinya itu nggak sewah harganya. Untuk harga segini, saya rasa saya mengharapkan lensa ini bakal lebih tajam lagi. Oke, jadi teman-teman, itu aja ya review singkat saya tentang lensa XF ini. Kalian boleh berpendapat sendiri di kolom komentar. Jika kalian ingin bertanya, kalian juga bisa tanyakan langsung di sana. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ya sebanyak-banyaknya ya. Dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini.